Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iza Aprilia dari kelas A dari Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses perencanaan yang sudah saya buat terkait dengan kegiatan saya selama SMA. Jadi, di video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Asas Manajemen yang diampu oleh Ibu Martina Purwaningdiah, SAP MAP. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai unsur 5W1H, konsep SMART, dan juga bagaimana pekerjaan yang saya lakukan itu berhasil atau tidak. Nah, perencanaan sendiri itu adalah suatu proses yang sangat penting untuk bagaimana kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Selain itu, proses perencanaan juga dapat meminimalisir terjadinya konflik maupun kegiatan yang tidak kita inginkan selama proses tersebut gitu. Jadi unsur yang pertama adalah what. Nah, apa sih kegiatan yang saya lakukan gitu? Kegiatan yang saya lakukan yaitu bernama Z-Fest atau kepanjangan dari Zision Festival. Nah, Zision Festival ini juga merupakan salah satu proyek tahunan terbesar dari siswa SMA Al-Izzah, yang lebih tepatnya adalah para anggota OSIS gitu. Nah, ada apa aja sih di dalam acara ini gitu? Yang pertama ada tentunya perlombaan, yang kedua ada workshop, dan yang ketiga ada seminar, kemudian ada halal pop-up market. Nah, yang kedua ada WU. Jadi siapa sih yang menggelar dan untuk siapa acara ini digelar gitu. Yang menggelar yaitu segenap anggota OSIS SMA Al-Izzah dan juga dibantu oleh organisasi pres yayasan yaitu bernama Aktif yang tergabung dalam menjadi satu kepanitiaan. Nah, acara ini ditujukan kepada seluruh warga Indonesia dengan cakupan semua umur. Nah, akan tetapi perlombaan di dalam Z-Fest ini hanya untuk anak TK dan anak SD saja. Nah, yang ketiga ada aware. Jadi di mana sih Zision Festival ini diadakan gitu? Zision Festival ini diadakan di sekolah kami sendiri yaitu di Al-Izzah International Islamic Boarding School yang tepatnya di Bali. Nah, yang lebih tepatnya lagi untuk workshop dan seminar terdapat di hallnya Al-Izzah. Lalu yang lomba-lomba terdapat di Gedung Geraha Alia dan Gedung An-Nur. Terus yang halal pop-up market berada di semua lapangan Al-Izzah. Dan yang keempat ada WEN gitu. Jadi acara ini sendiri diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 23 Februari 2019, teman-teman. Nah, yang kelima ada why. Kenapa sih acara ini dilakukan gitu? Jadi acara ini dilakukan untuk mengembangkan potensi-potensi jiwa muslim bagi seluruh muslimah gitu, tentunya bagi kayak generasi-generasi muda seperti kita gitu. Dan juga untuk memberdayakan potensi-potensi penerus bangsa, yaitu dengan mengadakan kayak perlombaan, terus kayak mengadakan workshop, seminar seperti itu. Lalu ada how. Jadi bagaimana sih keberlangsungan acara ini gitu. Jadi Z-Fest ini mengundang narasumber untuk mengisi workshop dan seminar. Jadi kita mengundang Tengku Wisnu, Mario Irwansyah, dan tentunya mengundang Ustadz. Lalu kita juga menyiapkan 30 stand bagi peminat halal pop-up market. Lalu kita juga membuka pendaftaran bagi perlombaan tersebut. Kemudian kita juga mencari sponsorship gitu. Lalu kita juga mencari media partner untuk keberlangsungan event tersebut bagi halayak luas. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep SMART. Jadi yang pertama ada spesifik gitu. Jadi spesifik di sini acara yang sudah saya lakukan itu sudah jelas dan terperinci, dan tentunya juga tidak melebar kemana-mana gitu. Dan kembali ke tujuan awal, yaitu tujuannya untuk memberdayakan potensi-potensi generasi muda pada saat ini. Yang kedua ada measurable.
Measurable di sini itu diartikan bagaimana kegiatan tersebut dapat diukur dengan keberhasilannya. Nah, jadi keberhasilan yang dikatakan yaitu dapat diukur dengan bagaimana acara tersebut berjalan langsung, yaitu berjalan dengan meriah, sederhana namun menarik gitu. Dan tidak lupa keberhasilan yang lain juga didapatkan dari bagaimana publikasi dari acara tersebut, seperti itu. Lalu yang ketiga ada achievable. Nah, sudah dikatakan di awal tadi dengan konsep unsur 5W1H dan dapat dipastikan kegiatan ini berhasil. Nah, kemudian ada realistik. Nah, realistik ini sendiri yaitu dengan menggunakan sumber daya dari lingkungan itu sendiri gitu. Jadi seperti dari siswanya ataupun yang lainnya. Nah, jadi dalam kegiatan ini nggak bisa dikatakan mudah, juga nggak bisa dikatakan sulit gitu. Jadi tengah-tengah. Soalnya kalau dikatakan sulit juga bisa, karena mungkin dari sebagian kita baru untuk merupakan tantangan baru. Seperti contohnya bagian divisi sponsorship gitu. Divisi sponsor akan lebih bekerja ekstra dalam mencari partner-partner untuk menyukseskan kegiatan tersebut gitu. Dan tentunya untuk mencari partner itu tidak gampang dan tidak mudah. Namun jika kita dikerjakan dengan bersama-sama, tentunya akan juga terasa lebih mudah, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada time base. Nah, time base ini diartikan sebagai memiliki jangka waktu. Dan tentunya pasti kita sudah menyiapkan perencanaan ini sudah sejak lama sebelum acara dimulai gitu. Karena acara ini membutuhkan tingkat kematangan, tingkat kematangan yang sangat matang gitu. Dari mulai persiapan vendor, dekorasinya, terus sponsornya, terus media partnernya, dan semua itu tidak berjalan dengan mulus gitu. Pasti ada salah satu kendala dari divisi mana gitu. Dan merupakan tantangan yang sangat menantang gitu ya. Kemudian juga bagian publikasi gitu ya. Jadi kita seperti gini, kita melakukan publikasi itu tidak hanya melalui media sosial kayak Instagram, sponsor ya, iklan-iklan itu tidak hanya seperti itu, namun kita juga memasang baliho di depan di tempat-tempat tertentu, lalu kita juga menyebar undangan, dan tentunya itu membutuhkan tenaga ekstra dan juga biaya yang tidak sedikit. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan apakah kegiatan ini tuh berlangsung lancar atau tidak, jawabannya alhamdulillah acara ini berlangsung dengan lancar meskipun banyak kayak tantangan di belakang dari acara ini terselenggarakan tuh alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, namun dengan adanya kayak kendala-kendala yang terjadi di saat perjalanan menuju acara tersebut, itu tidak menjadikan itu menjadi suatu masalah yang besar, namun itu adalah menjadi tantangan baru untuk dapat diselesaikan bagi remaja pada usia-usia kita pada waktu itu, dan itu merupakan bukan masalah yang kecil ya, itu adalah masalah yang besar gitu. Dan itu adalah proyek yang besar tahunan, jadi harus diselesaikan semaksimal mungkin gitu. Nah teman-teman, udah selesai penjelasan dari saya mengenai beberapa unsur dan konsep perencanaan ini. Jadi kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.